Kita tahu bersama bahwa marketing itu adalah suatu ilmu yang terkait dengan berbagai macam ilmu lainnya. Jadi sangat banyak sekali. Karena itu saya mencoba menjelaskan secara sederhana supaya mudah dimengerti. Dalam marketing itu secara sederhana ada 4 hal yang kita harus pahami. Pertama adalah dari segi produk atau barang yang ingin dijual itu. Kedua, harga. Ketiga adalah distribusi atau place istilahnya. Keempat adalah promotion. Promotion ini adalah memperkenalkan barang yang akan dijual. Nah, bicara tentang produk, tentu saja kalau ingin tahu apakah produk kita akan bisa terjual atau diminati untuk dibeli orang, kita harus tahu persis produk kita itu seperti apa. Nah, untuk itu kita harus tahu persis siapa target market atau target pasar yang akan kita ambil untuk supaya membeli produk kita tersebut. Target market ini sangat penting karena setiap produk itu mempunyai target market yang berbeda-beda. Karena itu kita harus tahu persis siapa target pasar kita itu. Target pasar itu dibagi beberapa hal. Misalkan, satu, secara geografi. Geografi itu di mana si target market itu berada. Kedua, secara demografi. Demografi itu kaitannya dengan sosok si target market itu secara umur, secara sosial ekonomi, secara kebiasaan atau habit, kemudian secara selera-selera dan keinginan-keinginannya. Jadi itu sangat terkait karena kita akan tahu apakah produk yang akan kita jual itu akan diminati mereka atau tidak. Nah, itu penting sekali untuk mengetahui hal itu supaya kita selanjutnya bisa tahu dan bisa mengemas produk kita itu serta didistribusikannya kemana. Memang sekarang ini sedang in itu adalah distribusi melalui online. Tapi tetap saja meskipun melalui online, tetap saja harus memperhatikan kepada siapa si produk kita akan dijual. Jadi istilahnya adalah consumer knowledge kita itu harus tahu persis produk kita seperti apa supaya diminati. Kemudian juga selanjutnya kita akan tahu, kita harus lihat di pasar, persaingan di pasar itu seperti apa untuk produk yang sejenis dengan produk kita yang akan dijual. Kita harus tahu persis di mana mereka menjualnya, berapa harga yang mereka jual, berapa kemudian bagaimana mereka caranya memperlihatkan produknya tersebut supaya kita belajar dulu dari pesaing-pesaing kita seperti apa. Kemudian supaya produk kita menarik untuk dibeli, produk kita harus punya USP. USP itu Unique Selling Proposition. Jadi ada keunikan yang membuat orang tertarik untuk membeli. Nah, keunikan tersebut sangat penting supaya bisa membedakan diri dari produk yang sudah ada di pasar. Keunikan ini tentu saja sangat harus diperhatikan dan harus mulai mencari keunikan berdasarkan yang disukai atau diminati sama si pasar kita. Kemudian menyangkut soal harga, kita harus tahu di pasar harga yang produk yang sejenis dengan produk kita itu seperti apa harganya. Sehingga kita bisa memperlihatkan atau tidak jauh dengan produk-produk
yang ada di pasar tersebut. Misalkan Anda jualan pisang goreng, rata-rata pisang goreng harganya 1.000. Nah, kalau Anda menjualnya misalkan 2.000, tentu saja jadi pertanyaan. Emang kelebihannya apa itu bisa dijual 2.000? Jadi harus membuat suatu unique selling yang orang willing to pay atau mau membayar produk tersebut secara Rp2.000. Tetapi juga kita harus memperlihatkan biaya produksinya apakah bisa mencapai enggak. Karena itu kita harus untuk menentukan harga juga kita harus memperhatikan biaya produksinya. Termasuk tenaga, termasuk listrik yang dipakai, termasuk bahan baku semua harus diperhatikan. Sehingga kita bisa melihat apakah produk kita itu punya keuntungan tidak kalau dijual dengan harga tertentu. Nah, mengenai di mana tempat kita harus menjual, ya ada istilahnya adalah misalkan kalau sifatnya produk tersebut sangat umum, biasanya misalkan Anda buka warung, warung itu tempatnya sangat menentukan. Makanya istilah pedagang itu adalah nomor satu adalah tempat, lokasi istilahnya lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Karena untuk ke warung itu tidak mungkin orang mau jauh-jauh pergi untuk ke warung. Karena mereka menganggap warung itu sama saja, kecuali kita punya warung yang memang spesial dan memang bisa menarik untuk orang untuk datang. Makanya kalau produk-produk besar biasanya mempunyai warungnya itu dibuat sangat sangat nyaman, sangat menyenangkan, gampang dicapai, bahkan tempat parkirnya juga sangat luas karena itu menjadi suatu servis yang harus diperhatikan. Begitu. Jadi kita akan melihat produk itu kaitannya dengan orang itu membutuhkan produk tersebut atau hanya menginginkan. Ini produk ini akan sangat berbeda karena kalau produk yang sifatnya yang dibutuhkan sehari-hari misalnya ya, itu pasti mereka tidak akan mau pergi jauh-jauh. Orang belinya juga setiap hari mungkin ya, seperti barang-barang kebutuhan utama. Kalau misalkan Anda jual beras, jualnya di jauh dari Jakarta, misalnya di Cirebon, orang nggak akan mau coba beli beras ke Cirebon gitu. Pasti carinya warung yang dekat aja. Nah itu kaitannya dengan jenis produk juga. Nah tetapi kalau produk yang diinginkan, yang diharapkan banget, orang berani beli jauh, beli jauh. Ingin beli batik Cirebon, dia datang ke Cirebon dari Jakarta misalnya jauh-jauh, karena dia menginginkan batik Cirebon yang asli misalnya. Kemudian kita juga harus bicara tentang promotion. Promotion di sini adalah memperkenalkan jualan kita seperti apa. Jadi bukan masalah promotion itu memberikan harga murah atau memberikan hadiah, bukan. Karena menurut penelitian juga yang bakal dibeli sama orang itu adalah produk yang mereka rasa kenal. Jadi mereka akan cenderung membeli produk yang mereka kenal. Makanya itu promotion itu adalah pentingnya memperkenalkan suatu produk kepada si calon konsumen kita. Kenal itu bukan hanya barangnya saja, tetapi sampai misalkan karakter produknya juga bisa tahu. Makanya istilah dalam advertising itu adalah branding, ya. Dikasih merek. Kenapa dikasih merek? Supaya orang kenal, tidak salah, dan tahu persis produk itu seperti apa. Nah, itu pentingnya istilahnya branding, dikasih merek.
nge-branding atau ngasih merek itu seperti ngasih sosok seseorang. Istilahnya brand as a person, merek sebagai seorang pribadi. Brand as a person itu yang terdiri biasanya kalau orang itu terdiri dari nama si Ruli misalkan. Nah, ketika kita tahu teman kita namanya si Ruli, kita akan tahu misalkan apa sih yang dilakukan si Ruli itu, ya. Persis produk juga begitu, si konsumennya tuh tahu persis manfaat-manfaat akan produk tersebut. Jadi what to do-nya itu, si produk itu harus jelas, ya, seperti apa. Kemudian style. Style itu kalau orang itu gaya tampilan. Tampilannya seperti apa, makanya suatu merek-merek atau produk itu biasanya adalah mempunyai merek yang jelas, kemudian juga sampai bungkusnya juga jelas seperti itu supaya orang kenal persis. Orang demikian juga sederhana aja, misalnya kita tahu misalnya siapa tokoh yang terkenal itu ya, misalnya Bung Karno, namanya Bung Karno, what to do-nya apa? Dia memproklamasikan Indonesia menjadi merdeka, misalnya itu udah tahu kita Bung Karno seperti itu. Sampai gaya tampilannya juga kita tahu, Bung Karno itu selalu pakai kopiah ya. Nah, kemudian seseorang itu biasanya juga punya karakter. Karakter itu sifat-sifat yang disukai sama orang lain. Nah, produk juga harus ditempatkan seperti itu. Punya karakter yang disukai, tidak berbahan kimia misalnya ya. Atau karakternya mudah untuk dikonsumsi ya. Kalau makanan misalkan karakternya enak untuk dimakan, semua orang suka. Orang juga biasanya punya spirit. Spirit itu adalah semangat atau apa ya, suatu sikap memperbaiki atau cenderung concern terhadap lingkungannya. Nah, itu spirit itu seperti itu. Makanya banyak produk-produk terkenal juga melakukan CSR, apakah berbentuk sumbangan, berbentuk pendidikan, apapun, karena dia ingin diakui sebagai mempunyai spirit yang baik di mata konsumennya. Dalam menyampaikan suatu pesan produk kita terhadap target market kita atau calon konsumen kita, ada istilahnya what to say, apa yang ingin kita sampaikan. Biasanya kalau kita menyampaikan tentang produk kita adalah tentu aja what to say itu adalah mengenai USP atau unique selling point, keunikan produk kita dibandingkan dengan produk orang lain atau kelebihan-kelebihan produk kita terhadap produk orang lain. Itu gunanya adalah untuk mencari perhatian. Jadi apa yang kita sampaikan itu pasti tentang keistimewaan dari produk kita. Nah, keistimewaan itu tentu saja harus dibandingkan dengan saingan-saingannya. Produk saingannya seperti apa, kita jangan bicara hal yang sama, tetapi harus mencari sesuatu yang berbeda tapi mempunyai kelebihan tersendiri gitu. Kemudian kedua adalah istilahnya ada how to say, bagaimana cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya itu tentu saja akan berbeda-beda, tergantung target market kita itu siapa. Ya, makanya mengenal target market kita itu sangat-sangat penting. Seperti kita how to say, bagaimana kita minta misalkan ngomong sama ibu kita, sama bapak kita, tentu saja caranya akan berbeda. Itu sudah alami. Karena itu sangat penting kita harus tahu target market kita itu seperti apa. Nah, yang sulitnya Indonesia ini adalah Indonesia itu sangat macam-macam. Suku bangsanya itu banyak banget,
bahasanya beda-beda. Nah, bagaimana kita caranya berbicara kalau untuk seluruh Indonesia? Tentu saja tidak harus diperhatikan adalah budaya-budaya setempatnya seperti apa, harus tata kramanya harus tahu persis di Indonesia itu seperti apa, karena kalau si produk cara bicaranya tidak sesuai dengan sopan santun daerah masing-masing, tentu saja nanti akan ditolak. Kalau ditolak, itu kesempatan untuk diterima itu akan sulit sekali, apalagi kalau si produk itu terkesan negatif. Itu akan sulit sekali untuk dibuat positif. Nah, karena itu biasanya produk kalau punya kesan negatif di suatu daerah atau di suatu target market tertentu, biasanya lebih mudah adalah mengganti nama sekalian, mengganti bajunya semua, diganti nama sekalian, itu akan lebih mudah karena dianggapnya suatu produk baru. Ya. Itu terjadi pada beberapa merek yang dipasarkan secara luas di Indonesia. Nah, pentingnya tahu kepada siapa kita bicara itu ya sudah kita tahu secara alami bahwa kita harus bicara sesuai dengan masing-masing daerah itu. Tetapi kalau kita bikin satu kampanye atau suatu iklan untuk sekaligus seluruh Indonesia, tentu saja bagaimana bunyinya itu harus bisa diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia gitu. Nah, itu pentingnya kreativitas, bagian kreatif itu untuk tahu persis. Nah, kalau kita bicara soal kreatif, tentu saja kreatif itu hanya untuk mendukung, memperkuat diterimanya pesan kita. Jadi bukan soal bagus atau jeleknya. Bagus itu sangat relatif. Buat saya bagus, belum tentu buat kata Anda bagus gitu. Makanya sangat relatif. Tapi kalau kreatifnya itu memperkuat pesan, itu sangat berguna sehingga pesannya bisa nyampe dan dimengerti. Nah, suatu pesan supaya nyampe ke seluruh target market kita tentu saja menggunakan media. Ya, media itu bisa media cetak, misalkan koran, majalah, flyer atau selebaran, bisa menggunakan TV nasional, TV lokal, TV internet, bisa menggunakan radio. Nah, sekarang ini adalah orang mulai menggunakan sosial media, mulai mencoba menggunakan digital media. Tentu saja, tetap saja, karena target market suatu produk itu tentu saja ditujukan kepada target market tertentu, kita harus hati-hati di situ, karena kalau yang melihat bukan target market kita, tentu saja percuma atau buang-buang uang, karena mereka tidak akan membeli produk kita. Karena itu pemilihan media itu sangat-sangat penting supaya pesan kita nyampe ke target market kita. Nah, kalau bicara soal berapa kali atau berapa banyak kita harus menyampaikan pesan itu, kita tahu bahwa orang itu punya kelemahan dalam mengingat apa yang dipesankan seseorang baru sehari kadang-kadang udah lupa ngomong apa sih dia, misalkan seperti itu. Makanya penting di sini adalah istilahnya frekuensi, berapa sering iklan itu atau pesan itu disampaikan. Kadang-kadang kalau emak-emak cerewet ya hampir 5 menit terus aja pesannya bolak-balik dipesenin. Ya. Jadi seperti itu, harus kita tahu persis sifat-sifat atau kelakuan atau gaya hidup, selera-selera
target market kita. Oke, ada yang mau nanya? Silahkan. Halo, Auga. Ya. Iya, ini ada yang bertanya dari Lia Juita. Untuk produk jasa, apakah sama Pak Auga perlakuan yang harus kita lakukan? Oke, udah pertanyaannya. Udah, Pak. Baiklah, saya jawab ya. Jasa itu modalnya adalah harus dipercaya. Kalau usaha jasa itu adalah istilahnya servis ya. Itu pertama adalah harus bisa dipercaya. Karena jasa itu sangat sensitif. Sekali saja tidak dipercaya, maka usaha jasa itu seumur-umur tidak akan ada yang berani menggunakannya. Karena jasa itu buktinya setelah dikerjakan, ya. Beda dengan produk. Produk itu misalkan saat itu juga kita bisa merasakan atau megang produk tersebut sehingga akan tahu apakah kualitasnya cocok atau tidaknya. Tetapi jasa itu setelah kita beli, si pembeli itu beli, baru lama kemudian baru ketahuan buktinya, apakah benar enggak yang ditawarkan atau apa yang diharapkan itu. Itu jasa, karena jasa itu tidak berbentuk nyata. Karena itu jasa itu berbeda dengan produk yang sudah berbentuk. Jasa itu harus tahu persis dan harus menjaga nama baiknya, ya, sehingga janji-janjinya itu harus dipenuhi dengan sangat baik. Apalagi zaman viral begini, Anda jualan jasa, misalkan seseorang merasa dikecewakan, dia bisa menyebarkan kekecewaannya itu ke semua orang sehingga orang akan ragu untuk menggunakan jasa Anda tersebut, ya. Dan itu menjadi kesulitan yang akan terus menerus gitu ya. Apalagi inilah dunia ini seperti itu. Jadi jasa itu memang cara jualannya berbeda dengan produk. Ya, kalau produk itu kan orang bisa lihat seperti apa kualitasnya pada saat dia beli. Dia mau beli atau tidaknya bisa ketahuan. Tetapi kalau jasa itu yang dijual adalah janji. Ya. Nah, yang tidak nyata waktu kita beli itu, misalkan kita bayar untuk jasa tersebut, kita tidak bisa si pembeli itu tahu persis apakah jasanya sesuai atau tidak terhadap si pembeli tersebut. Nah, itulah yang dijual jasa seperti itu. Makanya jasa juga sama, harus mempunyai kualitas yang terus-menerus dipertahankan sehingga orang percaya kepada jasa yang disajikan tersebut. Begitu, ada pertanyaan lain? Cukup nggak jawabannya nih? Ya, cukup Pak Auga. Oke, ya. Kalau kurang jelas nanti bilang aja sama siapa? Hostnya. Nah, kita juga harus tahu suatu produk itu siapa yang menentukan pembelian suatu produk, ya. Dalam pembelian suatu produk itu ada siapa yang paling menentukan untuk produk tersebut dibeli atau tidak. Contohnya begini aja, ada 4 dalam pembelian suatu produk itu ada 4 orang yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan pembelian produk tersebut. Satu adalah user, pengguna produk tersebut. Ya, user itu pemakai produk tersebut. Kedua, buyer atau pembeli produk tersebut.
Ketiga, influencer yang mengusulkan pembelian produk tersebut. Keempat, decision maker yang menentukan produk tersebut yang harus dibeli. Nah, keempat hal ini tentu saja berbeda-beda. Misalnya, produk susu untuk anak-anak, misalkan, usernya tentu saja si anak-anak, ya. Tapi dia tidak menentukan untuk beli produknya. Kemudian pembelinya siapa? Pembeli untuk susu anak-anak itu biasanya nitip ke pembantu, nitip ke orang gitu ya. Tidak beli langsung yang dia bukan memutuskan langsung, tetapi harus atas perintah seseorang misalkan. Influencer tuh yang mengusulkan. Biasanya kalau untuk susu anak-anak misalkan yang mengusulkan itu tentu saja yang ahli-ahli kesehatan misalnya ya. Apakah bidan, apakah dokter, apakah orang tua yang mengusulkan supaya anaknya minum susu tertentu. Keempat adalah yang menentukan pembelian suatu produk itu adalah decision maker. Siapa yang paling memutuskan, memutuskan untuk pembelian produk tersebut. Biasanya dia yang paling concern, misalkan kalau susu untuk anak-anak pasti ibunya atau bapaknya yang menentukan harus beli susu apa, seperti apa, persislah. Itu juga harus kita tahu bahwa itulah beda-bedanya target market kita itu kepada siapa. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan susu misalkan di TV atau di majalah, tentu saja dia memperlihatkan si anak-anaknya, kemudian lucu-lucunya dia asuh sama ibunya, misalkan itu untuk menunjukkan suatu keluarga yang concern terhadap anaknya. Sehingga susu tersebut dianggap adalah sangat concern terhadap kesehatan anak-anak gitu. Nah itu selalu kita harus memperhatikan itu, jadi menawarkan suatu produk juga harus melihat keempat hal itu. User, kemudian buyer, influencer yang mengusulkan, keempat adalah decision maker yang sangat menentukan. Contoh sederhana aja misalkan, anak mau masuk sekolah, ya. Tentu saja bukan anaknya yang menentukan bahwa dia pengen masuk sekolah A atau B atau C gitu, bukan. Tetapi padahal yang menggunakan sekolah tersebut adalah si anaknya. Yang membayar uang sekolah itu pasti orang tuanya. Apakah dia menentukan anaknya untuk masuk sekolah A, B, C gitu? Belum tentu. Ada yang memperkuat lagi influencer. Influencer itu apakah saudaranya yang mereka percaya, apakah siapapun yang mereka percaya bahwa akan bagus sekolah di sekolah tertentu. Ya. Nah, ketika siapa yang sangat menentukan, tentu saja orang tuanya untuk masuk ke sekolah A atau B. Memang sekarang ini budaya berubah. Kalau masuk universitas tuh banyak juga ditentukan sama si mahasiswanya sendiri, ya si calon mahasiswa dia yang pengen masuk kemana itu. Tetapi tentu saja kita harus memperhatikan bahwa yang menentukan suatu pembelian suatu produk itu kita harus tahu persis. Kalau kita berusaha mulai berdagang misalnya, kita harus tahu persis dagangan kita itu harus ditawarkan yang utamanya ke siapa, ya. Kalau makanan mungkin ke usernya, karena dia yang beli untuk makan dia sendiri ya, tentu saja. Tetapi begitu terkait dengan misalkan suatu pesta, suatu reuni, tentu bukan yang datang ke tempat pesta tersebut yang menentukan. Pasti tuan rumahnya yang menentukan harus menyediakan apa. Atas dasar influencer, usulan-usulan yang dia percaya akan sangat
berguna gitu, yang dia percayai. Nah, untuk menentukan beli dari mana atau pesan kemana, tentu saja si yang punya pesta tersebut, ya, decision makernya. Nah, seperti itu kan berbeda-beda. Tiap produk itu akan berbeda-beda. Makanya misalnya kalau kita tahu persis calon pembeli kita seperti apa, kita akan tahu bagaimana caranya supaya si calon pembeli produk kita itu suka akan produk kita. Itu sepertinya. Nah, ada misalkan kalau Anda jualan makanan, ya jualan makanan misalkan. Sekarang lagi rame-ramenya rumah tangga jual makanan. Sebetulnya yang dijual itu bukan masalah enak atau tidak enaknya makanan tersebut, tetapi adalah keinginan untuk mencoba makanan tersebut. Nah, ketika mereka coba ternyata mereka menyukai, maka jadilah pelanggan, ya. Nah, makanya istilahnya untuk produk seperti itu adalah yang dijual adalah experience, pengalaman. Makanya kalau produk-produk besar atau franchise internasional, mereka itu berusaha rasa makanannya itu kalau dibeli di seluruh dunia akan sama, ya. Dia tidak boleh berbeda. Anda beli misalkan di franchise tersebut, misalkan belinya di Bandung, kemudian lihat di Jakarta ada juga yang jual franchise itu. Nah, orang yang dibeli di Bandung itu rasanya harus sama dengan yang di Jakarta, bukan rasanya saja. Sama saja, tapi misalnya besarnya sama, sampai bungkusnya juga sama. Itu adalah karena supaya tidak mengecewakan si pelanggannya. Karena pelanggan itu belinya adalah berdasarkan harapan yang dia inginkan, gitu ya. Waktu beli itu ada harapan yang tetap, yang membuat si pelanggan itu berharap rasanya akan sama. Bukan masalah lebih enak atau lebih tidak enak, tetapi diharuskan adalah sama persis. Makanya ada franchise internasional, ya, karena tahu orang Indonesia tuh suka cabai, suka pedas. Hanya di Indonesia yang disajikan sambal pedas, ya, dalam ininya penyajiannya. Tetapi kalau di luar, di Amerika, di Eropa mungkin tidak ada itu yang namanya sambal. Paling juga sambal tomat saja, tapi sambal cabai tidak disediakan. Seperti itu. Karena mereka tahu juga pasar Indonesia itu seneng yang pedas-pedas. Makanya kalau jualan yang sifatnya seperti itu, lebih baik rasanya tetap sama. Kalau banyak yang suka yang lebih pedas, ya sambalnya terpisah saja, ya. Jangan jadi dijual dengan rasa yang lebih pedas misalkan, karena rasa itu sangat relatif. Menurut saya enak, menurut Anda belum tentu enak gitu. Beda-beda rasa itu, memang kita diciptakan seperti itu berbeda-beda, ya. Nah, bagaimana supaya si produk itu tahan dan diterima terus? Yaitu tantangannya adalah harus memproduksi produk dengan kualitas yang sama terus, ya. Kalau berubah-ubah, nah kelemahan di Indonesia memang kalau untuk makanan itu agak sulitnya karena misalkan ini pengaruh alam. Misalkan kalau cabai atau cabai rawit dipanennya waktu musim hujan, itu rasanya tidak sepedas waktu musim kemarau. Nah, itu menjadi tantangan kepada si pembuat makanan tersebut, bagaimana caranya supaya rasanya tetap sama. Kalau pabrik-pabrik besar tentu saja dia bikin pergudangan sendiri supaya rasanya sama. Tetapi kalau kita yang hanya baru mencoba jualan misalnya, ya harus kita cari akal sendiri apakah seperti menstandarisasi rasa itu seperti apa.
Itu tantangannya yang paling sulit ya kalau makanan. Ya. Jasa juga begitu. Jasa itu diharapkan adalah kualitas jasa itu selalu tetap ya. Jangan berubah-ubah karena yang dibeli adalah experience, pengalaman si konsumen tersebut dalam menggunakan jasa tersebut. Kalau sekalinya tidak sesuai, meskipun kita anggap lebih bagus, belum tentu si konsumen kita mau nerima, ya. Karena dia berpikiran adalah yang dibeli adalah pengalaman dia. Kalau tidak sesuai dengan pengalaman dia, bukan apakah lebih bagus atau lebih jelek, tentu saja akan mengecewakan mereka. Gitu. Makanya jasa juga harus selalu memberikan hal yang sama persis gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Mohon pertanyaannya jangan yang susah-susah ya. Halo, Pak Uge. Ya. Ya, ada pertanyaan dari Lucy. Dari siapa? Lucy. Ya. Lucy. Apa nanyanya? Bagaimana cara agar tetap mempertahankan bisnis dalam kondisi perekonomian yang sulit dikarenakan COVID-19? Mempertahankan bisnis dalam suasana atau dalam kondisi COVID-19 ini. Memang ahli ekonomi dunia saja pusing, ya, apalagi saya ya. Siapa sih gue gitu kan? Memang pusing dengan kondisi COVID sekarang ini karena tentu saja ini adalah suatu trickle down effect yang luar biasa. Jadi efek yang beruntun yang luar biasa. Saya kasih contoh sederhana. Karena orang tidak boleh keluar rumah, misalkan ya, warung tidak ada yang datang untuk membeli, ya. Ketika warung itu tidak laku, bahan baku si warung juga dia tidak akan membeli bahan bakunya seperti sayuran misalnya ya. Dia nggak akan beli karena memang nggak bisa dijual di warungnya. Nah, efek berantainya adalah pasar yang menjual sayuran tersebut menjadi tidak laku. Jadi apa? Akhirnya sampai ke petani sayuran tersebut, dia tidak bisa menjual barangnya karena tidak ada yang beli. Ini terkait juga dengan perusahaan angkutannya. Perusahaan angkutan tidak ada lagi ngangkut sayuran misalkan seperti itu. Makanya ini efek berantai yang luar biasa. Kalau untuk mempertahankan bisnisnya, ya kita harus mencari peluang-peluang yang memang bisa dilakukan. Ya, biasanya kita harus melihat beberapa dari berbagai sisi, minimal biasanya melihat dari 5 sisi yang positif, jangan melihat negatifnya. Misalkan dengan COVID ini tentu saja orang tidak berani keluar untuk membeli sesuatu. Bagaimana caranya mengatasi tersebut? Apakah misalkan menjual online atau makanan itu yang tadinya dimasak jadi dijualnya semacam tidak langsung dimasak, bisa dimasak di rumah, atau misalkan jualan beku, bagaimana? Dengan COVID seperti ini memang bukan kita aja yang susah, semua negara di seluruh dunia juga memang lagi sulit gitu ya. Kendalanya adalah itu, trickle down efeknya luar biasa. Luar biasa sampai terkait misalkan pendapatan-pendapatan di pihak lain juga sangat ikut terdampak ya. Sampai pemerintah juga terdampak karena perputaran uang sangat penting buat pemerintah. Ketika perputaran itu berhenti, ya yang repot pemerintah juga pusing ya.
Karena tidak ada peredaran uang berarti tidak ada pendapatan. Nah itu tadi, kita harus lihat COVID itu berakibat apa, seperti apa. Kita harus tahu persis target market itu kita itu berubah seperti apa, kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan terkait dengan produk yang kita jual juga, seperti apa. Nah itu harus kita tahu persis untuk mempertahankan usaha kita itu. Saya tidak tahu usaha Anda itu seperti apa, tetapi memang ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak bisa apa-apa. Misalkan usaha Anda adalah jasa melakukan taruhlah naik haji misalkan. Ya kita tidak bisa apa-apa. Orang di Arab Saudinya ditutup, tidak boleh orang masuk, ya berarti berhenti gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kita harus cari secara positif, manfaat-manfaat apa yang masih bisa kita ambil dari situasi COVID ini dikaitkan dengan produk kita yang akan kita jual, ya. Nah itu seperti itu. Nanti akan terpikir atau akan punya ide bagaimana caranya supaya mempertahankan bisnis kita itu gitu. Tentu saja melihat sisi negatif dan sisi positif harus berimbang supaya keluarlah ide yang sangat bagus untuk mempertahankan bisnis kita itu. Itu saja yang dinyatakan yang perlu diperhatikan ya. Kalau usaha itu wajib hukumnya. Jadi tetap harus berusaha. Kita tidak bisa menunggu nasib. Tetapi harus tetap diusahakan, kita dikasih otak untuk terus berpikir dan berusaha. Nah, seperti itu. Maaf kalau salah-salah kata saya ya. Ada pertanyaan lain? Ada? Belum. Silahkan yang bertanya. Juga ada pertanyaan dari Heru. Lebih baik mana memilih influencer atau beriklan di media? Oke. Nah, biasanya begini, kita harus tahu persis influencer itu dia bisa mewakili produk yang kita jual enggak, bukan hanya beken ya, bukan hanya terkenal, tetapi dia bisa mewakili produk kita enggak. Karena begini juga, ibarat kita menitipkan suatu image atau persepsi produk kita kepada seorang influencer, sehingga kejelekan atau kebagusan dari si influencer itu akan menerap di produk kita. Dan harus ingat, kalau influencer itu umurnya pendek ya. Sedangkan produk kita itu harus terus ada sepanjang masa. Makanya kita tahu persis ya. Kalau influencernya punya kelakuan yang buruk, misalkan negatif, biasanya perusahaan produk tersebut langsung memutuskan hubungan dengan influencer tersebut karena dia tidak mau si produknya tersebut ikut negatif. Karena suatu produk itu, misalkan kalau produk yang sudah tersebar di Indonesia, ya biaya untuk memproduksi produk itu sangat besar sekali ya. Dia membuat pabrik besar, inventarisasinya juga sangat besar, sampai kota-kota kecil juga harus dia membangun satu gudang besar sehingga produknya banyak sekali yang diproduksi. Dia tidak akan mau kalau produk yang sudah dia produksi sebesar itu, misalkan seluruh Indonesia, rusak image-nya hanya oleh seorang influencer. Makanya daripada influencernya merusak, dia lebih baik
dihentikan jadi influencernya itu. Malah kadang-kadang suatu produk kalau sudah sebesar itu bisa tersebar seluruh Indonesia, dia paling mudah dan lebih murah adalah mengganti merek dan sosok si produk tersebut. Itu selalu dilakukan oleh pabrik-pabrik besar supaya dianggapnya suatu produk baru, ditambah aja satu ingredients atau isi yang berbeda, misalkan apakah wanginya, apakah bentuknya, packagingnya, namanya, itu aja yang dirubah. Nah itu tadi, memang influencer itu mempercepat pengenalan produk kita di kalangan target market kita. Tetapi kita juga balik lagi harus ingat, apakah fansnya si influencer itu sama nggak dengan target market kita? Kalau tidak sama, ya maaf-maaf aja, percuma gitu. Harus sama. Nah, makanya misalnya gini lah, kenapa Rossi itu dijadiin influencer untuk produk sepeda motor Yamaha ya? Karena target market si Yamaha tentu saja anak-anak muda ya, yang seneng keren seperti Rossi, sehingga dia jadi influencer. Rossi aja pakai Yamaha, makanya Yamaha dengan tagline-nya selalu lebih depan itu karena dianggapnya Yamaha lebih cepat, maaf, lebih cepat dan gesit seperti Rossi waktu balapan gitu ya. Makanya Rossi dijadikan influencer yang paling tepat buat Yamaha. Banyak juga misalkan produk-produk kosmetik, biasanya perempuan tuh kalau pakai kosmetik juga lihat model-model yang dia sukai gitu ya. Dia fansnya gitu. Akan kalau si A menggunakan kosmetik C, misalkan si fansnya diharapkan ikut untuk menggunakannya. Nah kadang-kadang juga si konsumen juga nggak ngerti bahwa kosmetik itu kan cocok-cocokan juga sama kulitnya gitu ya. Yang tidak bisa diperagakan sama si influencernya. Kulit kita belum tentu sama dengan kulit dia, daya tahannya atau sensitivitasnya kan bisa berbeda gitu. Nah itulah nebeng beken lah istilahnya kalau pakai influencer top, influencer beken itu ya, hanya untuk nebeng beken. Tapi tetap saja kualitas produk harus tetap dipertahankan supaya tidak percuma bayar mahal-mahal si influencer dan tetap bermanfaat buat perkembangan ya produk yang kita produksi gitu. Oke, cukup jelas? Jelas nggak nih? Jelas cukup jelas. Cukup jelas ya. Saya tuh paling sulit kalau menjelaskan secara sederhana karena tampang saya tidak sederhana. Ya, jadi menyederhanakan itu sangat sulit. Bagaimana, karena saya juga nggak tahu bicara dengan siapa, tapi saya dari awal sudah menjelaskan bahwa ini adalah untuk pemula, bukan kelas advance ya. Jadi saya menjelaskan juga secara sederhana saja sesuai dengan target bicara saya kepada siapa gitu, kepada pemula-pemula supaya dimengerti. Nah, bagaimana apakah suatu produk itu butuh beriklan? Nah, seperti saya sampaikan, iklan itu adalah suatu pesan untuk si calon konsumennya. Bagaimana kalau si produk itu tidak dikenal sama si konsumennya? Tentu saja tidak bisa dibeli. Tidak mau ada yang beli karena merasa tidak kenal. Ini nih penelitian seluruh dunia ya. Boleh tanya ke ibu-ibu atau mak-maknya sendiri, dia kalau dikasih daftar
daftar beli misalkan ke supermarket. Dari rumah dikasih daftar nih, misalkan 20 macam, sabun lah, minyak goreng lah, apapun ya, misalkan 20 macam. Kalau ibu-ibu balik dari supermarket itu selalu lebih dari 20 macam yang harus dia beli. Bisa 40 macam, bisa 50 macam. Karena ketika dia jalan di supermarket, misalkan dia di ruang pajangnya, di pajangannya itu dia melihat satu barang A, dia merasa butuh beli gitu. Nah, dia ngambil. Jadi kenapa produk-produk biasanya pengen dipajang paling terlihat, karena itu tadi pengaruhnya adalah si ibu-ibu itu merasa kenal dengan produk tersebut, dia ambil untuk dibeli. Tetapi kalau produk yang tidak dikenal sama sekali, dia tidak akan mengambil, ya. Karena tidak kenal, males juga di supermarket harus nanya-nanya kan. Yang jaga supermarket juga susah dicariin gitu. Makanya dia langsung tidak ngambil. Makanya itulah pentingnya suatu produk dikenal itu, jadi mengingatkan kalau kita istilahnya stimulus. Nah, responsnya itu stimulus and response. Jadi stimulusnya itu dikasih suatu kelihatan suatu produk, stimulusnya adalah responsnya adalah dia mengambil dan membelinya produk tersebut. Nah, itu sangat penting. Kenapa kalau di supermarket itu produk-produk juga berlomba ingin dipajang paling depan, ya, sebagai pengingat. Karena sebagai reminder atau pengingat ya. Jadi mengingatkan orang yang lewat itu untuk membeli produknya gitu ya. Kadang-kadang nggak perlu banget, tapi karena dia lihat produknya, rasanya perlu gitu. Nah itu biasanya ibu-ibu seperti itu, boleh tanya lah. Karena itu penelitian seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Ya. Tadinya dikasih daftar 20 macam, bisa-bisa belinya 40-50 macam gitu. Itu biasa, ya, karena merasa perlu. Makanya dalam iklan itu adalah perlunya stimulus and response. Tentu saja stimulusnya harus tepat banget, menarik perhatian si target marketnya, sehingga responsnya dia membeli produk tersebut. Nah, zaman sosial media ini, lewat internet, lewat ini, itu jadi sangat penting stimulus and response. Banyak kita lihat, misalkan kita kalau buka suatu web atau suatu house tertentu, kita melihat iklan, kalau kita baru ngelihat aja nggak tertarik, langsung di skip ya. Itu biasa terjadi, karena stimulusnya tidak cocok dengan kita. Tetapi kalau cocok, kita akan ngeklik iklan tersebut, sehingga kita akan tahu lebih banyak produk tersebut seperti apa. Nah, itu pentingnya pengetahuan tersebut, supaya kalau bikin iklan juga, misalkan teman-teman nih, para ibu-ibu, teman-teman sekolah mulai usaha lewat WA group, misalkan jualan makanan lah, jual buah-buahan lah, jual apapun. Nah, harus menyajikan sesuatu, memang pertama adalah produk yang punya keunikan tersendiri dan sesuai dengan harapan si calon konsumennya, supaya dia tertarik untuk membelinya. Itulah kenapa prinsip periklanan juga, prinsip marketing adalah jualah produk yang memang bisa dijual. Ya. Nah, untuk tahu produk itu bisa dijual atau enggak, ya tentu saja yang menentukan adalah pasar atau target market kita. Atau kita membuatnya si produk tersebut menjadi tertarik untuk dibeli orang. Ya. Begitulah. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan dari Mutia. Sore Pak, kalau baru memulai bisnis aksesoris untuk perempuan berhijab, home industry sebaiknya jenis promosi atau branding awalnya seperti apa ya? Terima kasih.
produk untuk perempuan berhijab. Ya tentu saja kalau perempuan berhijab itu target marketnya adalah muslim ya, muslimah. Jadi sudah tentu target marketnya tahu persis, tentu masa. Nah, tentu saja target marketnya seperti itu. Kita harus tahu persis si target itu sikap-sikapnya atau sifat-sifatnya seperti apa. Ya, harus bisa diterima apakah misalkan produk tersebut dikhususkan untuk orang berhijab itu seperti apa? Apakah make up, misalkan apakah obat kulit, obat panu, seperti apa? Nah itu tentu saja mencari media yang memang akan banyak dilihat atau diperhatikan sama target marketnya tersebut ya. Bisa saja misalkan kita pasangnya di suatu media tertentu tapi terkait dengan target marketnya yang sama ya. Memang pendengarnya atau yang memperhatikannya pasti orang-orang yang memang berhijab gitu ya. Memang pertama yang dilakukan, yang jualan misalkan bahan make up itu kalau nggak salah Wardah ya. Dia sukses menjual suatu produk make up untuk yang berhijab. Karena waktu itu dia di Indonesia tuh belum ada produk khusus untuk orang yang berhijab. Padahal kita tahu sendiri make up tersebut dipakai juga oleh yang bukan berhijab kan biasa aja, nggak akan ada masalah, sama aja. Tetapi dia seakan-akan menghususkan diri untuk perempuan yang berhijab. Ya. Padahal perempuan berhijab juga pakai kosmetik yang lain juga no problem gitu, asal ya itu tadi sensitivitas kulitnya cocok gitu ya. Kalau nggak cocok kan biasanya gatal atau menjadi apa ya, ngerusak kulit malah. Ya carilah media-media yang memang khusus untuk atau yang berkaitan dengan hijaber tersebut. Oke aja, no problem. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oh, baiklah. Cukup jelas ya. Jadi memang balik lagi, pesan produk kita itu harus sesuai dengan si target market kita. Di mana target market kita berada, kemana, atau kalau mengkonsumsi media itu media seperti apa, kita harus tahu persis ya. Sehingga pesan kita itu nyampe kepada si target market kita. Tetapi kalau tidak sesuai tentu saja buang-buang waktu dan buang-buang uang ya, karena target market kita tidak bisa melihat pesan dari produk kita gitu ya. Itu kuncinya. Tentu saja kalau bunyi iklannya juga tentu akan berbeda dengan orang yang khusus untuk berhijab atau yang tidak berhijab ya. Padahal memang secara fungsi produk ya sama saja sebetulnya. Itu hanya memposisikan diri dalam imajinasi orang gitu. Bahwa itu produk untuk orang berhijab. Apakah produk tersebut tidak bisa digunakan sama orang yang tidak berhijab? Ya biasanya ya bisa-bisa saja ya. Tidak masalah. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi sederhana, saya coba menjelaskannya secara sederhana. Pertama adalah dari pentingnya membangun suatu produk itu dikaitkan dengan target market yang kita akan raih ya. Produk apapun ya. Produk apapun, mau jasa, mau produk, mau ini pola pikirnya sama.
kita harus melihat si target marketnya. Makanya pengetahuan tentang target market secara detail itu sangat-sangat penting dalam menjual produk kita kepada target marketnya. Istilahnya kita harus tahu persis kita itu mau ngomong sama siapa sih. Mau supaya yang kita ajak ngomong itu tertarik gitu. Tentu saja dengan cara-cara dan topik yang memang sesuai dengan si lawan bicara kita. Kalau tidak sesuai kan mungkin akan dilewatkan aja. Persis pesan iklan juga seperti itu. Kita harus tahu persis secara psikologis orangnya seperti apa supaya kita cara ngomongnya juga atau menyampaikan pesannya sangat cocok ya. Dikaitkan dengan perbedaan-perbedaan, misalkan perbedaan masalah kepercayaan, itu bisa saja disesuaikan dengan pola atau gaya hidup si calon market kita, calon pembeli dari produk kita. Jadi saya coba sederhanakan bahwa menawarkan suatu produk itu adalah bukan hanya kita harus tahu persis produk itu bisa dijual atau tidak, tetapi harus menarik untuk dibeli ya. Saya kembali lagi, ada produk itu yang bersifat needs, ada yang bersifat wants ya. Misalkan kenapa emak-emak itu sangat suka dengan barang bermerek, padahal barangnya itu juga sama-sama aja, misalkan baju bermerek atau tidak bermerek, tetap saja buat dia itu akan kelihatan sama saja buat orang lain ya. Tetapi misalkan karena ada mereknya jadi merasa keren gitu kan. Nah itu suatu wants atau keinginan yang berbeda gitu. Jadi tidak melihat lagi fungsi produknya. Fungsi produknya tersebut ya baju ya hanya baju gitu untuk menutupi badan kita. Tetapi ada pihak-pihak atau pola pikir yang berbeda, misalkan karena gengsi ya, karena pola gaya hidup segala rupa, jadi menginginkan suatu yang secara image atau secara pola pikir yang berbeda gitu. Kalau baju ya sama aja baju gitu. Persis misalkan misalkan orang beli mobil. Kalau mobil, kalau kita tahu fungsinya ya cuma alat transportasi. Tetapi ada yang pengen mobil yang mereknya keren gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa dianggap keren gitu ya. Nah itu suatu wants atau keinginan yang berbeda. Bukan kebutuhan lagi yang dia lihat. Karena itu memanfaatkan suatu image dari suatu produk supaya bisa dipercaya, supaya dipercaya untuk dibeli dan digunakan, itu sangat penting di situ. Karena kalau tidak itu berbahaya karena mungkin tidak akan disukai dan tidak akan dibeli meskipun fungsinya sama ya. Nah, tadi kembali lagi masalah influencer. Ada pepatah Jepang mengatakan begini kasarnya ya. Kalau kamu ingin tahu seseorang itu seperti apa, ya, lihat saja teman-temannya seperti apa, maka kamu akan tahu orang itu akan seperti apa. Ya. Nah itu juga dikaitkan dengan semacam kenapa banyak influencer digunakan, itu hanya untuk menebeng beken, dikenal, ikut terkenal, dan seakan-akan mempunyai selera yang memang sama dengan mereka gitu ya. Itu saja. Jadi mempercepat pengenalan suatu produk melalui influencer itu sering digunakan karena orang tahu, sering melihat si influencer itu. Ya. Tapi kalau produknya juga memang terkait dengan wants atau keinginan orang-orang tersebut atau calon target market kita gitu. Kalau tidak sesuai ya sulit juga, tidak ada hubungannya.
Oke, ada pertanyaan lain? Ada Melita, Pak, ada Pak Uga ayo silahkan. dari Kiki Pasha. Pertanyaannya, apakah ada media aplikasi yang mudah dioperasikan oleh orang awam atau bukan ahli digital untuk membuat display iklan di media sosial? Terima kasih, Pak. Coba ulangi, kurang kedengar. Apakah ada media aplikasi yang mudah dioperasikan oleh orang awam atau bukan ahli digital untuk membuat display iklan di media sosial? Terima kasih. Oh, masalah aplikasi desain iklan. Saya kurang tahu masalah itu, apakah ada tidaknya. Kalau nggak salah sih sudah ada. Coba aja lihat, cari di Google. Coba cari di Google, itu udah ada aplikasi-aplikasi dalam membuat satu iklan yang mudah digunakan gitu ya. Tentu saja saya tidak tahu apakah harus berbayar atau tidaknya, saya tidak tahu. Coba aja cari tahu, selalu ada itu soal aplikasi di situ. Malah orang-orang Indonesia juga banyak yang sudah bisa bikin aplikasi tersebut. Coba aja dicari di Google juga banyak itu yang bisa menyajikan suatu iklan tersebut, membuat iklan dengan aplikasi yang mudah itu ya. Nah, ini masalah teknologi digital memang sangat eh, apa ya? Terus terang aja tidak banyak yang tahu persis tentang teknologi digital ini karena teknologi digital ini berkembang terus, sangat cepat berkembangnya sehingga saya cuma mengajarkan masalah prinsip-prinsipnya saja bahwa teknologi bisa berubah, tetapi pola-pola tertentu harus kita pegang terus. Misalkan masalah nama baik suatu brand, misalkan ya, dengan memperhatikan pasar, tingkah laku pasar itu tetap sama gitu. Mau pakai teknologi apa saja. Nah, aplikasi-aplikasi itu saya kira sangat banyak ya. Jadi tinggal dilihat aja. Memang akan sangat penting pakai aplikasi tersebut karena begini, itu memudahkan pengguna atau yang tertarik terhadap produk kita. Itu ada istilahnya, misalkan kita masang satu gambar di satu sosial media, misalkan ketika diklik tuh dia masuk drive thru ke keterangan yang lebih lanjut, itu ada lebih lanjut, misalkan sampai gambar-gambar yang lain atau produk-produk yang lain atau nama yang bisa dihubungi semacam itu. Jadi sekarang itu memang dengan adanya sosial media itu kita anggap adalah etalase. Ya, kalau di toko kan, kalau zaman dulu tuh ada toko-toko yang selalu ada etalasenya ya, untuk memperlihatkan produk-produk apa yang dijual di toko tersebut, supaya orang tertarik untuk masuk ke toko tersebut dan mulai membeli gitu. Nah, sosial media juga sekarang prinsipnya sama seperti itu. Kita menampilkan toko semacam etalase di sosial media, tetapi begitu klik itu akan masuk ke keterangan lebih lanjut. Apakah mengenai harga, mengenai kualitas, atau mengenai model-model yang lainnya, itu seperti itu. Persis, jadi kita beranggapan prinsipnya sama seperti kita membuka toko, tapi bentuknya adalah digital media gitu. Ya, prinsipnya tetap sama. Prinsipnya juga tetap sama, misalkan kualitas produk itu harus tetap
bisa dipertahankan sama dengan yang ditawarkan, itu harus terus dipertahankan. Karena balik lagi, yang dijual itu adalah kepercayaan, ya. Banyak toko-toko di online juga ketika dikirim barangnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu bahayanya adalah si pembeli tersebut akan ngomong kemana-mana, diviralkan, sehingga merusak nama baik si toko tersebut gitu. Akhirnya orang yang tertarik mau beli juga udah males gitu untuk membeli di toko tersebut. Nah, seperti itulah. Makanya harus tetap dipertahankan kualitas maupun supaya tetap dipercaya itu. Ya, oke, ada pertanyaan lain? Ada lagi, Auga. Ada lagi pertanyaan dari Tony. Di era digital, saluran distribusi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Produsen dapat menjual langsung kepada end user. Apakah hal ini mempengaruhi faktor harga suatu produk? Oke. Jadi gini, tentu saja akan berpengaruh dengan harga suatu produk, karena produk itu ya, waktu dibuat, itu memperhitungkan biaya produksi sampai produk itu jadi, ya. Kemudian memperhitungkan dia harga distribusi, ya, biaya distribusi, termasuk kalau misalkan si produk tersebut ditaruh di suatu kota yang jauh, dia harus menyewa gudang, harus mempunyai pegawainya juga di situ. Kemudian ada gudang yang memang menyimpan produk-produk tersebut. Nah, itu biasanya untuk produk-produk tersebut menjadi mahal karena ada biaya tambahan tersebut. Nah, dengan adanya pengiriman langsung seperti ini, seharusnya produk akan lebih murah karena dia tidak menanggung biaya distribusi. Sehingga seperti membangun gudang di suatu kota, membangun suatu kantor tersendiri, keluar masuk truk segala rupa, nah sehingga dia tidak usah membuat semacam itu. Sehingga harusnya lebih murah, ya. Tapi juga tergantung jumlah dari produk tersebut diproduksi, ya. Nah, memang dengan digital media atau sosial media sekarang ini, itu seharusnya akan membuat suatu produk itu lebih murah, karena gini, kalau produk itu kan kaitannya dengan investasi. Kalau investasi itu dihitung sampai misalkan kalau si modalnya tertanam itu, misalkan dia memodali suatu barang, ditaruh di gudang, itu perharinya dihitung biaya investasinya berapa gitu, bukan hanya soal bangun gudangnya atau menyewa gudangnya saja. Uang ya investasi yang tertahan itu menjadi dihitung, karena misalkan kalau investasi itu berdasarkan bank, itu kan ada bunga bank segala, itu dihitung semua, sehingga tentu saja diperhitungkan akan lebih mahal karena itu ada biaya-biaya tambahan, ya. Harusnya memang kalau udah model beli langsung seperti itu, kan gudangnya tidak usah banyak di mana-mana gitu, ya. Cukup dengan pemesanan berapa banyak, tinggal ditambahin ongkos untuk pengiriman saja. Seperti itu. Oke? Bisa mengerti? Oke nggak? Ya Pak, mengerti. Ada pertanyaan lagi dari Tony. Kenapa, Ton? Faktor apa saja yang mempengaruhi harga suatu produk? Terima kasih.
eh Gini, yang berpengaruh terhadap suatu harga produk adalah pertama adalah harga pasar, ya. Kalau produk-produk di pasar yang sama dengan produk yang persis sama, sejenis, kalau di pasar berubah, si produk kita sendiri akan ikut berubah. Misalkan kalau di pasar harganya turun, produk kita juga akan dituntut untuk ikut turun. Karena orang melihatnya barang yang sejenis itu akan lebih murah, dan kalau dianggapnya yang barang saingan kita lebih murah, sulit bagi kita untuk menjual produk kita karena sejenis, ya. Nah, pengaruh itu sangat kuat, ya. Jadi yang menentukan harga naik turunnya suatu harga produk adalah pasar, ya, itu. Kedua tentu saja biaya produksinya apakah si produsennya sanggup membeli bahan produksinya lebih murah dan lebih bagus misalkan, atau kualitasnya sama. Dia harus mencari bahan-bahan yang bisa lebih murah sehingga harga biaya produksinya bisa lebih murah. Nah, itu juga sangat penting biaya produksi tersebut, ya. Kalau produsen-produsen besar itu sangat memperhitungkan hal tersebut sampai hal-hal yang kecil, ya. Sampai listrik juga dihitung, misalkan butuh berapa watt untuk membangun suatu produk itu. Karena dia perhitungkan persis. Nah, kalau industri besar sih selalu menghitung semua, ya. Biaya pegawai, biaya pajak, biaya sewa menyewa apa, itu semua diperhitungkan menjadi daya jual suatu produk. Jadi harga jual produk itu dihitung seperti itu. Tetapi toh akhirnya pasar yang menentukan. Pasarnya itu harga produk yang sejenis itu apakah bisa bersaing atau enggak dengan saingan kita gitu ya. Kalau masih bisa bersaing, it's okay. Tinggal kita melihat kelebihan atau keistimewaan dari produk kita itu sehingga mempunyai keinginan beli dari si pasar itu lebih tinggi, ya. Ya Anda tahu sendirilah, harga ayam sama, ya. Seperti itu, bumbu-bumbunya juga sama, tetapi ada franchise besar bisa menjual harga ayamnya sepotong 18.000. Padahal kalau Anda beli di warung-warung biasa itu paling juga 6.000, 7.000 ya. Itu kan jauh banget. Tapi karena keinginan pasar yang mau menerima atau istilahnya willing to pay, nya 18.000 is okay gitu. Mereka laku saja seperti itu. Makanya membangun suatu kelebihan si produk tersebut adalah sangat penting supaya kelebihan itu menjadi suatu harga tawar kepada si calon pembeli gitu ya. Makanya kenapa suatu merek atau suatu brand besar itu sangat dipertahankan, karena brand itu bisa meningkatkan atau mempertahankan harga, ya. Tetapi kalau brand itu tidak bisa mempertahankan kualitas atau nama baiknya, biasanya gampang banget turun. Contohnya lah, kalau Anda membeli mobil Toyota, udah percayalah Toyota bakal bagus gitu. Jadi kalau Toyotanya lebih mahal dari produk lain, ya Anda rela aja membayarnya gitu. Karena itu masalah kepercayaan, ya. Nah, itu juga sangat diperhatikan bahwa brand itu bisa meningkatkan harga jual. Jadi branding itu sangat penting karena bisa meningkatkan harga jual. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa cukup jelas.
Karena tentu saja saya juga banyak keterbatasan. Ya, maaf ini Pak pemirsa ini. Tentu saja saya juga banyak kelemahan dalam hal ini. Karena ya itu tadi, saya bukan malaikat lah. Oke, tapi tetap berusaha keras ya. Orang sukses itu adalah usahanya keras. Berusaha keras, semua daya dia gunakan, akal, pikiran dia gunakan untuk berusaha ya. Jangan putus asa, tetap berusaha apapun digunakan ya. Tentu saja kita diberi otak dan perasaan dan hati untuk berusaha sekeras-kerasnya. Tidak ada orang mudah sukses, itu tidak ada. Produk itu semua diusahakan dengan sangat keras. Apalagi produk-produk yang persaingannya tinggi. Dia akan berusaha keras untuk supaya sukses. Kalau belajar usaha, ya namanya juga usaha, harus keras sekali dan melihat peluang-peluang yang mungkin tidak terlihat, sehingga diperlukan suatu usaha yang sangat keras, sehingga tahu persis dunianya seperti apa gitu ya. Baiklah, sekian saja dulu, silakan Ibu Mel. Terima kasih kepada Bapak Uge, Dr. Andes Uge Ekonomi Uge Aridwan telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu dan jawaban dari pertanyaan para peserta dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya program EdCollege kali ini kita tutup, dan untuk program EdCollege berikutnya dengan tema kreativitas melawan pandemi oleh Bapak Endang Sutisna akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 13 sampai dengan 15 WIB. Bagi para peserta yang ingin mendaftarkan diri, dimohon untuk menghubungi kontak person EdCollege melalui Melita dan Yunia. Sekian dari saya, terima kasih kepada Bintang Network selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang digital event experience karena telah mengorganisir acara dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.